Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya, untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Tak satu pun dari kita mengetahui berapa lama kita hidup di dunia ini. Yesus juga tidak mengungkapkan berapa lama sejarah manusia akan berlanjut sebelum dia datang lagi untuk penghakiman terakhir. Hal ini seharusnya menyadarkan kita bahwa kita harus selalu siap untuk bertemu dengan Tuhan kita dengan berbuat yang benar, dengan hati nurani yang bersih. Kita perlulah hidup seolah-olah setiap hari adalah hari terakhir hidup kita. Setiap saat berharga dan penting di mata Tuhan. Dan satu-satunya hal yang diperlukan adalah bekerja untuk mencapai keselamatan kita. Saudara dan saudari, hal ini lebih penting daripada apapun yang bisa kita capai dalam hidup. Orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan apa yang seharusnya dia lakukan setiap saat. Tuhan ingin agar kita setia dan mengikuti kehendaknya setiap hari. Hal ini adalah jalan menuju kekudusan dan persatuan dengan Tuhan. Tidak ada cara lain yang membuat kita dekat dengan Tuhan selain dengan melakukan kehendaknya dengan penuh cinta dan rasa syukur. Saudara-saudari, apakah perbuatan kita hari ini mencerminkan ketaatan yang penuh kasih kepada kehendak Allah? Apakah kita menempatkan Allah di dalam pusat hidup kita? Atau sebaliknya, apakah kita membuat Dia dan kehendaknya terpinggirkan, tidak memperhatikan apa yang Dia kehendaki? Saudara dan saudari yang terkasih, seringkali tampak Tuhan tampak jauh dan tidak terlibat dalam hidup kita. Tampaknya Tuhan tidak akan kembali dalam waktu dekat, dan ini dapat membuat kita teralihkan oleh banyak hal lain. Setiap hari kita perlu memperbarui semangat iman kita kepada Tuhan dan kehadirannya yang terus-menerus. Setiap hari hidup kita menyenangkan Tuhan.
Kita perlu hidup di hadiratnya melalui iman kepadanya dan wahyunya yang membimbing kita di sepanjang jalan menuju kehidupan kekal. Saudara dan saudari terkasih, semoga firman Tuhan hari ini menguatkan iman kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.